Nah, kami selaku pendidik ya, kami telah melihat HNI-nya. Ini luar biasa di dalamnya untuk edukasi pembelajaran kita ya, teman-teman guru yang ada di luar sana. Atas nama pribadi ya, ini mari teman-teman ya, ini coba dibuka atau di-download ya aplikasinya ya, supaya kita belajar sama-sama di sana. Karena ini bisa diedukasi untuk anak-anak kita juga. Ini luar biasa pembelajarannya ada di dalam. Ya, semuanya ada seluruh 34 provinsi kalau saya lihat tadi. Halo, apa kabar para pejuang dan pemerhati Mimiles? Kita akan memberikan penerangan-penerangan dan informasi-informasi terkini dan tentunya terupdate. Untuk mengikuti informasi dari kita, jangan lupa klik tombol loncengnya dan di subscribe channel ini. Terima kasih, salam sukses. Tapi di dalamnya ada edukasi tentang budaya kita. Ya, bagaimana menurut Bapak? Ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan, kan Bu ya? Baik, kalau apa yang dijelaskan tadi sebenarnya kaitan pendidikan sekarang kita ini kan memang sudah apa namanya ya, anak-anak ini sekarang itu sudah jauh dari apa yang kita harapkan itu. Jadi kebanyakan anak sekarang itu dunia maya itu luar biasa, Bu. Jadi kemungkinan tentang wawasan budaya itu sekarang sudah jauh ketinggalan. Nah, inilah mungkin saya diundang di sini ya, mungkin saya agak melihat ini beberapa item yang ada ini sangat mendidik. Kalau ini bisa kita kembangkan di dunia sekarang ini, apalagi zaman abad ke-21 ini, anak ini kan banyak kan dituntut untuk dunia maya sebenarnya dalam pembelajaran. Nah, inilah mungkin di sini mungkin ada pendidikan tuan anak kami nanti. Insya Allah kami sebagai pendidik ini akan mendukung ya apa yang diprogramkan oleh MIGEM ini, yang saya lihat ya ini cukup bagus lah untuk kami sebagai pendidik ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya ini bisa lebih booming lagi, karena memang anak-anak sekarang ya nggak tahu siapa presidennya, siapa sih belum tahu, Bu. Nah, ini yang harus kita angkat bersama ya. Mudah-mudahan ya teman-teman yang lain supervisi saya ini melihat apa yang kita obrolkan ini bisa semuanya mengedukasi anak-anak kita yang ada di zaman abad 21. Zaman now ini luar biasa. Jadi anak-anak kita itu sejarah itu udah banyak ketinggalan. Nah, inilah harapan kami sebagai KB apa namanya MIGEM ini, memang kalau bisa ini kita akan aplikasi di pendidikan ya cukup baik. Saya akan setuju sekali. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mensupport apa yang diberikan dari tim MIGEM ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya sangat setuju sekali ya teman-teman. Mudah-mudahan yang ada di luar sana seperti saya seluruh Indonesia ini ya teman-teman banyak ini supaya kita sama-sama untuk memberikan edukasi lah untuk anak-anak kita sekarang. Karena saya tahu anak saya sendiri itu main gamenya udah kayaknya nah ini kebetulan nih saya senang sekali diundang pada hari ini ya. Mudah-mudahan ini bisa benar-benar kita bisa aplikasikan ininya. Anak kita ya. Iya, betul sekali. Terlebih kepada penerus bangsa kita. Betul sekali. Ya, benar sekali. Hai, untuk para YouTuber, jangan lupa subscribe di channel ini. Jangan lupa klik lonceng ini. Oke, thank you. Saya sangat apresiasi dari bidang pendidikan Bapak sebagai guru, tentunya memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa. Nah, ini nih ya, saya juga melihat di dalam MIGEM ya, MIGEM aplikasi ini, dia banyak sekali juga memberikan satu pendidikan pada anak-anak kita ya, dan juga bukan cuma itu saja, kita juga memberikan satu hal yang sangat baik ya dari kecintaan kita pada air ya. Anak-anak sekarang kan Bapak tadi bilang bahwa yang boro-boro yang pelajaran sekolah,
yang Betul. namanya Pancasila aja udah nggak tahu. Betul, Ya, betul, kita betul, kan- betul, betul. Iya kan Kak? Pancasila aja nggak tahu. Ah, kita tes dulu nih Ibu yang satu. Pancasila ada. Enggak, harus kita siapa Betul. Nah, bisa kita tes dulu ya. Bisa nggak? Dari sila pertama sampai sila. Oh iya, karena mana dulu. Tolong dites dulu Bu. Pelajaran PKN ya. Iya. Jadi udah mulai dulu. Iya. Tes suara dulu. Kita tes dulu. Iya. Oke. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Ini murid zaman now ini. Luar biasa loh. Luar biasa. Pikir udah lupa. Ya, begini loh. Karena saya juga beberapa kali melihat Iya. siaran-siaran televisi seperti di bulan Agustus kemarin ya. Di bulan Agustus kemarin kita lihat ada tentang 17 Agustus. Iya. Itu kan ada tuh di jalan-jalan pada di reporter ada yang mencoba nih kepada seluruh warga negara ya. Sampai dari orang tukang ojek sampai ke kantor-kantor pun dites. Pancasilanya. Mereka datang ke sana. Nah, ini jadi satu hal yang sangat miris ya. Iya. Miris loh. Betul. Ya. Karena di zaman sekarang ini, di era digital Iya. ya, zaman now ini, sedangkan orang dewasa saja sudah lupa tentang Pancasila, Pak. Iya. Ya. Nah, ini menjadi satu hal yang harus kita pertahankan ya. Jangan sampai nilai-nilai kebangsaan ini akan tersapu juga karena modernnya di zaman now. Iya. Gitu. Seperti kita saat ini Pak, kalau kita udah sibuk kerja seperti ini online kan semuanya. Online. Mungkin dari pagi sampai malam online, nggak mungkin bisa menghafal seni budayanya, Pancasilanya, iya kan Bu? Boro-boro, pastinya cuma nonton apa ya? paling ya drama Korea paling lah. mainnya kebanyakan di YouTube. Iya. Memang di YouTube tuh bagus. Cuma kalau saya melihat ya aplikasi yang ada sekarang ini luar biasa. Betul. Mi Game ini menjadi satu solusi yang sangat baik untuk generasi penerus bangsa. Ya, melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Ya, ini menjadi satu menjadi satu solusi untuk anak-anak kita sehingga mereka bisa banyak mengerti tentang negara, Betul. tentang daerah Indonesia yang ada di seluruh Nusantara. Nah, ngomong-ngomong, Bapak sudah ketik ini nih, handphone nggak nih Pak? Pak Najimudin berasal dari mana dulu Bu? Oh iya, Bapak berasal dari mana? Oh, baik. Oh iya. Baik, perkenalkan dulu ya, nama saya Pak Najimudin, itu asal dari Sulawesi Selatan, itu Kabupaten Bone. Cuma sekarang dibesarkan di Jambi, gitu loh. Selatan. Ke barat Jambi, Sumatera, ya Sumatera. Sulawesi ke Jambi. Sumatera. Jadi saya besar di Sumatera, kemudian ya tuanya di Jakarta. Ya. Termasuk
Tiga Nusantara itu. Betul. Makanya di Jakarta saya juga mengajar hampir sekitar 30 tahun ya di Jakarta ini. Luar biasa. Jadi mulai dari perubahan-perubahan itu memang sangat kita rasakan sebagai pendidik ya, karena memang pengaruh-pengaruh luar itu luar biasa kepada anak-anak kita. Nah inilah dengan adanya di Mi-Game ya, saya terima kasih kepada Ibu Siska ya, ada Mi-Game sama Bu Siska ya memperkenalkan kepada kami ya, mudah-mudahan ini bisa kami mengedukasi anak-anak yang ada di sekolah-sekolah kami nanti, karena ini saya cukup luar biasa ini ya, ada permainan. Nah ada Miga. Nah, kalau boleh saya tanya juga Bu, itu di Mi-Game itu kira-kira edukasinya apa saja yang ada nanti di sana, biar kita juga bisa ya, biar bisa kita sampaikan juga nanti ke teman-teman, kepada murid kita ya, supaya ini benar-benar bisa edukasi untuk apa sih itu, seperti Ibu bilang tadi, wawasannya udah memang itu betul Bu ya, kita merasakanlah sebagai guru, karena sekarang zamannya sudah digital, kita nggak, anak sekarang mah udah dengan adanya pandemi sekarang, anak dulu udah boleh pakai handphone, sekarang disuruh pakai handphone, diberikan handphone. Nah inilah yang kita khawatirkan, anak kita buka HP ini kan kita nggak bisa kontrol. Nah mudah-mudahan ini ada tawar Mi-Game ini ya, bisa kita edukasi ke anak-anak khususnya untuk seluruh Indonesia ya, karena memang game saya tahu bahwa ini semua permainan ada 37 provinsi Bu ya. Luar biasa. Jadi kemungkinan Pak, kalau misalnya ada anak-anak kan, tahu kan kalau di sekolah, Iya. mereka itu paling tidak suka kalau pelajaran sejarah. Ya kan, sejarah kan terkenal. Betul. Catat buku sampai habis. Kelihatan soalnya Ya. mengajar juga Pak. Nah jadi kalau kita mau memunculkan kecintaan tanah air kepada anak, kan kita berpikir bagaimana ya caranya. Anak-anak sukanya bermain. Nah, diperhadapkan dengan pelajaran yang serius, ya kan Pak ya? Otomatis kan bertolak belakang, bisa ngantuk. Nah, mungkin dengan adanya Mi-Game ini Pak, itu sangat bagus diperkenalkan. Di dalam ada pelajaran-pelajarannya, sambil bermain dapat ilmunya. Iya, betul sekali. Memang Ibu udah buka. Sedikit aja Bu. Sudah buka. Coba. Anak ini coba dulu. Ya. Ada apa itu? Di dalam itu Bu, banyak sekali yang dia dapat Bu. Jadi di dalam saya bisa dapat pengenalan bahasa daerah. Bahasa Luar biasa. daerah lain bisa tahu. Contohnya Bu ya, misalnya kalau bahasa daerahnya kemarin, kalau saya cuma hafal di bahasa Ternate ya. Nah jadi misalnya kalau dia hewan cacing. Ada di pertanyaan itu. Ada di pertanyaan. Oh, sampai yang cacing loh. Biasa. Jadi saya bilang, cacing apa ini? Saya mikir. Pertama ya terus terang ya salah juga ya. Tapi ternyata pertanyaan itu diulang-ulang. Jadi sama kayak di pelajaran sekolah, kita mengulang kembali ya pelajaran. Jadi cukup bagus juga ya metode dalam game tersebut. Jadi bukan kita misalnya pertanyaan ini berikutnya udah tidak ada, tetapi diulang lagi. Artinya apa? Kita mengingat. Pada saat diulang-ulang kan jadi hafal. Nah kayak cacing. Jadi cacing kan bahasa Ternate kulditi. Jadi hafal. Jadi seperti itu. Mungkin Ibu juga ada bahasa-bahasa yang lain. Jadi hafal. Makanan kita jadi hafal. Pakaian daerahnya kita hafal. Rumah adatnya jadi hafal. Jadi kan ada ilmunya Bu. Tambahkan kita jadi tahu. Dan bentuk pakaian adatnya juga kita tahu. Ada Bu, Ibu bermain, ada ganti-ganti busana loh Bu. Kadang memang membingungkan, kita disuruh melihat baik-baik beberapa menit di hafalan. Mulai dari mahkotanya, pakaiannya, mungkin roknya ya atau celana. Kita harus hafal baik-baik. Kalau salah perpaduan ya salah. Itu permainannya. Jadi
kita setidaknya menghafal, bagus banget tuh permainannya. Jadi kita tidak akan lupa di budaya. Nah, mungkin ada dari Bapak. Ya, terima kasih. Ini saya datang diundang sini. Terima kasih sekali lagi, luar biasa ini penjelasannya tentang mie game ini ya. Ternyata apa yang disampaikan itu ada semua pembelajaran untuk kami di sekolah nanti. Nih, insya Allah akan saya edukasi semua teman-teman yang ada nanti. Kita akan share ke beberapa sekolah. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menerima apa yang ditawarkan Ibu tadi. Insya Allah kalau memang seperti itu, ya ini kami juga tertarik. Tidak perlu lagi cari-cari materinya. Rupanya materinya udah ada di situ. Iya, ada saya bilang ada sejarah, pakaian, wah itu luar biasa. Geografi, oh ya ada, luar biasa. Itu dihitung. Luas daerah ini berapa? Di situ ada. Pertanyaannya juga ada. Betul ya. Jumlah penduduknya. Kita hafal, mata amat. Wah kalau begitu saya harus download sekarang itu biar bisa saya. Download, Pak. Kita download aja. Dulu ya, Pak. Ya oke, saya download. Kita download dulu ya. Kita download dulu. Kita bukanya di Gimana? untuk mencari aplikasi Play ini. Store. Kita cari di Google Play Store. Play Store ya. Pak, ya. Iya. Jadi dulu Play Store-nya. Kita buka. Play Store-nya dibuka. Play Store-nya dibuka. Bu, ya. Baru kita cari mie game. Oh mie game ya. Mie game. Bentar. Download Ya, dulu ya. download dulu. Jadi carinya di Play Store, Oh, kita iya. download. Itu namanya mie game. Game ya. Ya. Nah, lihat topinya yang sama dengan ini nih simbolnya nih. Oh iya. Oh, yang Iya. sama. Yang sama dengan ini. Ya, ya benar-benar. Benar-benar. Mie game yang sama Betul. dengan ini nih. Ya. Oke. Ini sama dengan. Wah, nih saya sudah download, udah. Download ya. Ah. Bagus banget, Pak. Permainan-permainannya di dalam. Dan juga udah. Lagu Betawi ya ini? Oh Lagunya iya. lagu Betawi ya. Oh, berarti Kita berbicara mengenai daerah Jakarta dulu, Bu. oke, Daerah oke, Jakarta. Kan daerah Indonesia ini banyak banget. Kita berbicara daerah Jakarta. Nah, kalau daerah Jakarta ini, Pak, kayaknya kalau dilihat dari musik, dilihat dari pakaian adat, dan tari-tariannya, kayaknya ada pengaruh dari luar ya. Dan kalau setahu saya, mungkin ada pengaruh Cinanya, pengaruh Arab kali ya, atau India. kayaknya ada. Daerah Eropa ya kali. Sedikit. Sedikit ya. Kan kalau Jakarta itu kan familiar dengan Batavia ya. Iya, Batavia Belanda ya. Belanda. Belanda di itu ada di Kota Tua. Oh, kota tua. Ada di Kota Tua. Jangan sembarangan ya. Maknya mulut masa anaknya pintar. Jadi urusan anak Iya, museum-museumnya. jadi mie game ini juga ada juga anak-anak seluruh daerah ya. Iya. Seluruh daerah. Nah, Jakarta juga ada ya. Dalamnya bukunya nih ada lagu Betawinya. Ada di game-nya, saya ingat. Ada permainan di Jakarta. Jadi kalau di situ pada saat sudah diinstal, itu kan ada pulau-pulaunya, Bu. Nah, di Ya, situ ya, ada ya, ini logo-logonya. Ada logo-logonya, Kita betul. tinggal klik aja tiap logo. Jadi di situ ada Monas. Itu keluarnya Gamenya tentang DKI Jakarta. Contohnya permainan apa? kalau yang Yang ada di dalam game ini. kalau nggak salah saya pernah main Doger. Doger itu sudah 5 tahun lalu
menuntut penyanyi dari Jakarta. Iya, iya ada es-dognya. Dibuat permainan lagi. Iya, juga ada makanan-makanan yang lainnya Bu di situ. Berarti ada kulinernya juga nih. Ya, Kuliner-kulinernya kayaknya ada. ada juga ada di situ. Dan juga ada kan di situ ular tangga DKI Jakarta. Wah, aku suka. Saya seneng banget kalau tangga. Nih luar biasa ini ya permainan ya kebetulan saya juga mengajar di Jakarta ini memang anak-anak kita itu sudah melupakan apa itu pemain tradisional itu. Jadi udah memang sekarang udah zaman udah modern apa gimana ya kita juga tahu anak-anak ini tuh nggak tahu apa permainan Jakarta banyak nggak tahu apa sih tradisional nggak tahu. Jadi sejarah itu mas banyak terlupakan. Ya ini memang bukan salah gurunya bagaimana, tapi enggak karena bukunya juga ada penulis, tapi mana enggak peduli dengan itu. Dia hanya nih yang apa kepo-kepo Korea-Korea itu yang banyak marak sekarang. Inilah yang kita memang mencegah anak-anak kita sebenarnya dalam edukasi pembelajaran kami pun sudah menyampaikan hal demikian. Ada kan memang di DKI itu kita ajarkan namanya SDBDP itu tentang sejarah. Tapi itu juga enggak pernah ini gitu karena apa memang pelajaran sulit. Kita sudah menyampaikan berbagai macam metode, tapi itu masih juga nggak tahu apa sih main congklam, main ya es-doger bilang ibu tadi ya, ada ondel-ondel itu udah terguras itu semua model yang ini tradisional ini. Nah, Ya mungkin ya inilah yang saya bilang. Kecintaan kita terhadap tanah air kita itu untuk di zaman now ini seperti apa nih, ya kan? Ya. Berarti peran aktif daripada orang tua itu benar-benar harus ya Pak ya. betul sekali ya peran orang tua itu nomor satu. Nah ini saya sekali lagi ini sudah dijelaskan tadi Ibu ya bahwa di Megem ini mudah-mudahan juga kedepannya ini benar-benar edukasi untuk anak-anak ini karena kalau memang saya lihat download ini luar biasa ini DKI aja udah banyak permainan daerahnya. Nah ini dengan edukasi gini kan sekarang anak-anak kan banyak kan main jiget ya dunia maya, mudah-mudahan ada di game ini bisa belajar secara ini. Nah itu, jadi saya terima kasih sekali diundang untuk bincang-bincang tentang perkenalkan Mi Game ini. Mudah-mudahan kita bisa edukasi ke teman-teman ya supaya ini benar-benar tahulah sejarah-sejarah yang ada sekarang kita tinggalkan. Nah ini harapan kami dari dunia pendidikan. Ya kami mensupport Mi Game ini mudah-mudahan ini yang mendengarkan secara live juga ya teman-teman nanti juga bisa kita berikan pembelajaran yang ada di dalamnya. Nah itu nih terima kasih lagi sekali lagi Bu ya. Nih terima kasih sekali nih ada ilmu nih saya dapat sekarang ini. Kepada tepat ya kepada yang memang mengerti dunia pembelajaran. Nah menurut Megem ini lebih bagus nggak untuk anak-anak yang semua deh juga warga ya dan sebagainya. Menurut Bapak sendiri ini kira-kira akan ada kendala nggak? Kalau saya lihat dari Ibu yang saya dijelaskan tadi bahwa Mi Game ini kalau kita edukasi dari SD sampai SMK itu tidak ada kendala. Kenapa? Anak-anak itu dari SD itu TK udah bisa main handphone gitu loh. Ketika dia buka udah bisa dia ngeliat oh ini permainan apa ya, itu mungkin bisa dilakukan. Saya rasa itu nggak ada kendala. Tinggal kita nih orang tua mungkin guru juga tinggal mengedukasi aja peran aktif untuk melakukan ini karena ini betul luar biasa nih game ini bisa ada pembelajaran di dalamnya. Saya setuju sekali nih kalau seperti ini daripada kita membuka handphone menonton yang bukan-bukan itu anak juga kita tidak liar di dalam membuka handphone ini. Udah kita arahkan ke sini saja gitu. Nah ini mudah-mudahan ini bisa lebih ini lagi ya. badan abang padet Yang dari awal dengan
adanya handphone ini bisa menjadi satu kendala yang besar. Lebih membuang waktunya di dalam gadget ya. Tapi dengan adanya game ini, kita udah nggak takut lagi, ya kan? Berarti anak-anak kita bisa yang memang permainan yang mendidik. Ya, betul sekali. Mendidik. Karena kalau mereka kalah permainan yang tidak mendidik, yang banyaknya perangan, makanya itu juga akan sangat mengganggu juga. Betul. Dengan adanya solusi yang iya, kan? Jadi mereka juga bisa namanya dan juga bisa mengetahui tentang permainan itu dan sebagainya ya Pak ya. Iya, betul sekali. Nah, ini juga perlu saya sampaikan bahwa dengan anime game ini artinya memang kita mengangkat lagi budaya-budaya tradisional yang ada. Kami guru siap untuk mempromosikan ini. Betul. Kalau saya lihat dari permainannya ini artinya kita yang anak sekarang nggak tahu mungkin bisa jadi tahu. Kalau zaman saya sekolah dulu mah udah tradisional semua, Bu. Jadi nggak ada pemain-pemain main gitu, nggak ada. Kita main congklak, main apa itu. Nah itu, nah sekarang mah nggak ada itu. Nah dengan adanya game ini ya alhamdulillah saya juga bersyukur nih sebagai tenaga pengajar bisa untuk menyampaikan ke anak saya. Mudah-mudahan ini bisa lebih paham lah nanti permainan seluruh ada yang di Indonesia. Nah itu karena kalau dulu biasanya kita kan bermain halaman kita luas. betul. Halaman luas kita teman-teman kita ya Bu. Kita kembali dulu ke masa lalu. Iya. Karena kita berbicara di sini adalah satu aplikasi game yang memang mengangkat kita selain budaya, mengangkat juga permainan tempo dulu, sehingga kita bisa bernostalgia nih di dalam game ini. Kalau yang saya lihat ya, kan jadi mengingat kembali zaman dulu. Biasanya zaman dulu tidak rumah-rumah juga kecil, ya tidak ada lagi halaman yang luas. Nah sehingga anak-anak yang sekarang itu mereka lebih banyak di dalam ruangan dan kebanyakan hanya di televisi dan di gadget. Nah, tetapi kalau gadget itu menjadi satu paling tidak sudah ada satu yang sudah bisa kita oke deh paling tidak mendapatkan edukasi yang baik ya, edukasi yang tepat. Nah, tetapi sudah tidak main di luar. Kalau zaman dulu main congklak di tanah ya. Tanahnya tuh digali di halaman ya Pak. Di halaman itu digali sama batu-batu. Terus ngambilnya batu-batu kerikil yang kecil. Kita main tuh ya. Nah, terus mainan tak umpet ya Pak. Terus mainan apa lagi ya? Kayak Pak. Oh iya, apa namanya? Yang kalau kita menang bilangnya kalau di mana aja kalau di Sunda oh ya ibu dari mana? Saya dari Manado. Daerah apa disebut apa itu? Apa ya itu? Lompa-lompa betul. Yang kita garis. Iya, saya lupa itu. Itu yang biasa mainnya perempuan biasanya main-main. Perempuan. Kalau saya zaman dulu di kecil itu waktu zaman dulu itu main gundu. Jadi main kilang tuh kelereng. Ah, itu main. Oh, ada. Luar biasa kalau ada ya. Oh, ada ya. Waduh, luar biasa kalau begitu ya. Wah. Iya. Dalam ya dengan game ini Bapak bisa main lagi kelereng. Waduh, bisa kembali muda lagi saya kalau. Kalau
Saya dulu tuh Bu, main kelereng itu paling hobi dulu di tanah itu, main kilang namanya, udah tembak udah, ya jengkal. Itu permainan saya dulu di kampung itu. Nah ini sekali lagi, ini memang tradisi-tradisi ini memang kita zaman sekarang udah gak ada. Ya di pendidikan pun kita mengajarin juga anak-anak itu kayaknya memang di dalam materi-materi kita tidak ada yang signifikan ya, yang mendapatkan apa sih tradisional itu. Nah ini saya sudah lihat beberapa game ini tradisional ya, ini kayaknya cukup baik ya untuk dikasih anak-anak belajar untuk sekarang ya, karena memang anak sekarang udah banyak yang ini melupakan permainan-permainan kita ini. Nah saya lihat juga ada apa ya, sejarah gitu ya, apalagi itu ada mie desa ya, itu sejarah desa ya, ini luar biasa ya, ini hebat sekali nih gamenya ini. Ternyata di dalam mini games ini ada storytellingnya. Iya, cerita. ada cerita ya, benar Misalnya ya. ada legenda. Betul. Ya, Itu game dari sekali Iya. legenda. Ya, ceritanya ya. Contohnya, masih inget nggak? Ya. Ingat nggak? Namanya apa? Contohnya salah satu legenda terbentuknya Tangkuban Perahu. Oh, Atau ada cerita kalau nggak salah saya baca bawang putih bawang merah kalau nggak tentang iya. daerahnya. Jadi dia bisa Kaya loh budaya. Labuan Bajo. Nah, Apa ya Labuan Bajo? Kelihatannya seperti apa? Permainannya seperti apa? Bali juga permainan di Bali itu seperti apa? tunggu. Kayaknya saya panggil dulu. Mungkin Pak Moris bisa tahu ya Bu. Apa 10 destinasi? Iya, karena gini, Pak Moris bisa Pak. Indonesia sedang Ada destinasi ya. coba Mbak. Betul. Kan ada dari Iya. Iya. Baik, Kayaknya sengaja nih pada batu-batu. kita kan harus mencintai budaya bangsa dari sehari-harinya. Betul sih. Namanya juga ini adalah apa namanya wadah customer ya. Iya. Jadi memang kita harus karena kita banyak juga perhatikan unsur budaya dan edukasi banyak sering terlupakan. Padahal kalau seperti yang kita lihat ya lewat Miga, ternyata bisa loh ada hybrid antara startup yang teknologi dengan budaya dan pendidikan. Ternyata bisa di fusion, Kombin betul ya. Luar biasa. Bagaimana Bu? Ya kalau saya sebagai peran pengajar dengan pendidik ini hebat sekali nih Miga ini ya. Kalau saya sih udah cukup luar biasa ini untuk memberikan edukasi kepada kami sebagai tenaga pendidikan, artinya bisa memberikan edukasi ilmu yang terbaru secara digital gitu ya. Kalau karena sekarang ini kami kan kebanyakan konvensional dengan buku ya kan. Nah dengan adanya Miga secara digital ini otomatis anak lebih gampang dicerna menurut saya sekarang, karena zaman now ini kan anak digital semua. Nah ini juga kita sebagai guru memang juga harus punya ahli digital juga update, kalau tidak ya mereka ketinggalan. Nah inilah teman-teman guru juga ya, dari sekarang memang kita belajar di abad 21 ini semua kita tenaga pendidik wajib mempelajari IT siapapun dia. Sekarang SD, SMP, SMK itu wajib mengetahui IT. Karena kalau zaman dulu IT SD itu nggak, kurang sekali Bu, hanya ngetik knowledge. Nah kita nggak bisa lagi seperti itu. Nah makanya dengan yang Bapak terangkan tadi ini luar biasa ini, kita dipadukan antara konvensional ke digital. Nah inilah yang kita apresiasi sekali ya. Saya ilmunya ini tambah lagi, saya udah masuk di sini nih. Ya.
Iya betul, karena saya juga sebagai guru selama ini ya memang di abad ini memang kami terpaksa melakukan hal ini, ikutin zaman gitu. Kalau ada kami ketinggalan sebagai guru. Nah dengan ada edukasi game ini, ada pembelajaran dalamnya ya kami juga bisa mengaplikasi game ini ke anak-anak secara digital ya, baik itu nanti kompetisi di kelas maupun nanti dia kompetisi sendiri kita lakukan itu. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan ya. Abdi rek ngamen. Jangan takut. Contohnya ketika kita dulu yang pager ya, pager. Mungkin anak-anak yang sekarang nggak tahu pager itu apa, tapi zaman generasi yang dulu ya masih radio, masih zaman denger radio tuh, pager itu udah luar biasa sekali. Kemudian beralih ke handphone yang masih poliponik. Mungkin kalau anak sekarang juga poliponik udah nggak tahu, tapi bisa beralih. Kemudian beralih lagi ke zaman BBM, BlackBerry Messenger. Siapa yang nggak punya Messenger BBM nggak bisa bisnis. Kemudian beralih sekarang ke Android, zaman Android. Dari kota Jadi pulang kandang. Jadi beralih nggak perlu takut, tapi yang perlu kita lakukan adalah beradaptasi ya Pak ya. Jadi nggak perlu kita takut dengan perubahan. Perubahan itu harusnya dari kita, perubahan itu kita tidak ada kata terlambat untuk belajar, tidak ada kata terlalu cepat, terlalu dini untuk belajar. Jadi menurut saya kalau dari sisi IT jangan kita takut ya dengan perubahan. Jadi para guru, para pengajar, tenaga pengajar nggak perlu takut. Yang penting kita mau belajar. Intinya mau aja. Saya juga sampai detik ini. Ya, nah intinya ini kesannya nih terlalu dipaksakan katanya. Kenapa? Adik Karena dengan sayang. adanya COVID, Gua nggak bisa bilang dah. COVID-19 ini, Terserah. sehingga semua terkesannya dipaksakan harus ada di rumah. Abang tawa. Harus ada di rumah, dan juga bukan cuma di rumah saja, anak-anak tidak bermasuk sehingga ini keterpaksaan tapi berbuah hasil yang baik. Hasil yang baik. Kenapa? Dia pasti melontot. Nih, satu butuh. Tapi dengan begitu dipersilakan. Iya, makasih. Sambil Ya, dengan saya begitu permisi dulu. Makasih banyak, masih banyak. Biasa Pak sambil. Nah inilah Pak, Kita itu sudah mencanangkan ya. belum mandi, pada mandi di jalan, masih main di luar, ntar dibawa lagi, main dulu, udah trekking, mandi dulu, main lompat karet, Sekarang masih susah sekali. iya, udah nggak ada. Nah itulah karena sebenarnya Bu, kalau saya pikir keamanan Yang penting zaman sekarang ini lebih bagus. Karena apa? Kalau zaman dulu kan, kalau kita main sampai jauh-jauh di mana, pertama bisa-bisa kita diculik orang kan, anak-anak zaman itu kan banyak kan terjadi. Ngapain kita kemana-mana? Seperti ya kan. Sebenarnya zaman sekarang kita aman main, tinggal gadget di rumah, keamanan itu ada. Hanya kita mengarahkan saja permainan apa yang mereka mainkan. Apakah permainan mereka itu penuh atau permainan terus penuh edukasi, ya satu, atau permainan yang kalau mereka ingin menggali nilai budaya, kan seusil. dah gitu. Abang pikir-pikir. Mereka ingin juga legenda-legenda ada di situ. Iya benar. Mengenal makanan ada di situ. Pakaian tradisional ada di situ. Dan yang lebih bagus lagi, kenapa? Katain Karena pakai semuanya gratis, Gratis ya. Nggak bayar, nggak bayar. nggak bayar. Bagus juga. Inilah yang saya bilang, yang membawa edukasi. Dan anak-anak sekarang kalau disuruh pegang buku nggak mungkin Nggak mau mereka, Bu. Nah dengan adanya Nggak mau sarana belajar. ini, Merek mereka kecil-kecil bisa belajar genit dikatain sambil bermain, sambil merek. belajar. Nah itu gratis, Bu. Apa nggak enak?
cuma download Pak. Bukan, Hanya bukan. download aja Abang di seusir. App Store. Abang Di App Store dia tinggal download, tinggal fotoin. Begitu download dia tinggal register email address aja. Iya. Habis email address ya bikin passwordnya sendiri Dipapain dan tinggal langsung pakai mainkan. Dan di situ banyak juga challenge dari berbagai Emang mau jadi joki? apa namanya daerah yang bisa di. Nah dengan challenge ini juga Bandelnya anak kecil genit. Iya. Itu penghargaannya. jadi bukan cuma sekedar main saja. Betul. Yang saya lihat seperti itu. Apa benar ini Bu Rizka? Ya, kalau kita bermain di situ ada penghargaan. Bagaimana teknis? Jadi di situ kan teman-teman saya udah coba-coba TKS dulu. Saya kan kerja begitu Pak. Biar Bapak ini tadi dulu tahu orang penyuka game gitu ya. Enggak lu. Emak-emak jangan tahu. Benar, Mama jangan. Ini emak-emak jangan tahu juga. Nggak boleh kalah. Tunggu. Nggak mau ketinggalan. Nggak mau ketinggalan. Mau dimandiin nih. Oh enggak juga. Jadi tugas semua diselesaikan dulu. Jangan sampai nasi gosong kita nasi game. Setrikaan gosong. Setrikaan gosong. Belum mandi. Anak belum mandi belum makan. Aduh, ntar lagi dimarahin. Belum selesai semua udah game. Ada waktu. Ada waktunya, Bu, ya. Tolongin dong nih. Kita kan harus mengatur waktunya. Ada waktu ini masak, mencuci, bekerja. Ada juga santai kan. Bisa. Daripada ngerumpi, Bu, ya. Ya udah pernah ngerumpi. Iya. Bisa dengan tetangga ini itu ya kan. Bentar. Pada saat gini kumpul cuma ngerumpi doang membicarakan si A, si B, si C. Akhirnya apa? Bisa terjadi perkelahian kan? Lebih baik selesaikan Dapat ya. dapat sertifikat. Dapat sertifikat. Oh Dapat iya. voucher ya. Betul. Voucher bisa belanja ya. Iya katanya Tambah begitu. penghasilan dong. Tambah dong. Tambah. Nah jadi begini. Jangan di dulu, kita dengar dulu. Ya. Ini sudah mencoba nih. Nah begini. Saya kan udah coba-coba. Ini udah mencoba, sudah mendapatkan Sertifikat. Kalau kayak gini kita panggilin mama dulu nih, di sana sini dulu. Ada mama. Ayo ini. Lagi istirahat. Sini istirahat dulu, bentar. Biar tahu biasa nih, kita ini lagi ada ketambahannya. Ini, Ini. Ayo, ibu-ibu sini. Dia lagi Nah, kerja. biar tahu Biasa nih. kita ini Pak lagi Lepas dulu kerja. kerjanya. Mana? Satu lagi. Oh lagi. Oh, lagi Oke. saya. Nah, kita biar denger nih. Ternyata Ya. ada manfaatnya juga. Ya, jadi saya kan sudah coba-coba. Nah, kalau kita ingin mendapatkan sertifikat, itu kan di dalam game itu, di situ ada challenge. Oh, kan. Nah, challenge itu banyak. Tetapi ingat, di dalam challenge itu bukan cuma satu gamenya. Itu ada terdiri dari beberapa game dan juga dari beberapa game tersebut ada skor yang harus kita capai. Gue doyan. Misalnya, kalau misalnya dia minta skornya 7.000, nah, kita harus mencapai skor tersebut. Sampai 7.000. Lewat juga nggak masalah. Tapi jangan kurang dari 7.000, nggak selesai itu. Tapi nggak bayar kan? Gratis. Gratis. Yang penting kan itu dulu yang harus kita tahu ya Pak. Iya. Yang harus kita tahu itu kan gratis atau tidak gitu. Jangan sampai nanti nggak taunya bayar. Iya, Ya kan? Nah, Terus lanjut. dan juga di dalam challenge itu ada videonya. Oh video. Di dalam video itu mungkin ada cerita legenda, ada mengenai pahlawan, mengenai gaya yang penting menjadi suatu video. Nah, kita harus tonton habis, Bu. Kenapa tonton habis? Bukan karena supaya ya yang penting budaya jalan aja, bukan. Kan di situ kita ada nilai-nilai budaya dan pengetahuan. Pengetahuan. Jadi harus ditonton juga. Kita tonton juga supaya kita tahu. Kenapa harus ditonton? Karena nantinya di dalam game yang lain ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu.
Oh, Iya, kan nanti kalau kita pada saat kita bermain ini apa ya, padahal sebenarnya sudah tidak jadi nanti ada pertanyaan. Jadi misalnya kita mengklik satu challenge yang kita mainkan gamenya. Nah di satu challenge tersebut itu ada videonya Iya, yang harus kita tonton dulu. ada kan yang lain nanti. Tapi videonya ini tentang budaya, Iya. tentang pengetahuan, Iya. tentang sejarah atau apapun itu ya, untuk permainan ini, Ada untuk soalnya game ini. saya pernah main Bu, ada pertanyaan yang setelah saya ingat-ingat ada di dalam video tersebut. Oh, gitu. Jadi kemungkinan begini ya, mudah kita juga ya Bu ya. Jadi sambil kita ada visualnya ya kan, visualnya melalui video, ada juga yang di dalam misalnya di daerah DKI, di situ kan ada geografi kita baca, di situ ada apa itu ya, pahlawan, kuliner, ya kan dibaca. Mungkin mereka pikir mudah yang mana, ditonton atau dibaca, kan terserah kita. Yang pastinya ada banyak keluar seputaran yang ada di situ, soal-soalnya. Nah, terus kita putar dulu videonya Sampai selesai Bu. selesai Sampai videonya kita tertulis nonton selesai. sampai tertulis selesai. Nah, Baru setelah itu semuanya mainkan gamenya. semua game kita habis selesai main, kan itu ada beberapa game, skor-skornya sudah tercapai, videonya sudah kita tonton semua. Nah di paling bawah itu bakal ada nyala klaim. Oke, Ya, klaim sertifikatnya. Ya, klaim sertifikat ya. Jadi akan nyala klaim sertifikat, dapat tinggi sertifikat. Buat apa sertifikatnya ini? Ya, Saya lupa ingat soalnya. Kalau nggak salah ya Bu, sertifikat ini dia banyak kegunaannya. Oh, Ada katanya kegunaannya untuk ya tambah-tambah ya. wah, Ada tambah-tambah loh. itu Mau saya dong. manja. Ada tambah-tambah. udah belajar, Ada tambah-tambah. aplikasinya itu gratis, kita downloadnya gratis, Betul. kita main gamenya juga untuk dapatkan ilmu pengetahuan Betul. untuk anak-anak. Iya. Nah, ibu-ibu juga Wah, dapat tambahan harus juga nih. tambahan. Wah, Saya juga mau Kalau kalau dapur, begitu. Pak. gimana? Ini Nah. usaha. Itu bukan anak saya sendiri mau dong. Tambahan dong, Pak. Tambahan uang belanja gitu. Iya. Nah, Kita harus tahu yang ini. nah, Karena apa? Yang ini sangat membantu. Iya. Apalagi zaman sekarang ini banyak sekali orang yang tidak beruntung masalah dengan COVID ini. Betul. Banyak perusahaan-perusahaan yang memang sudah tutup. betul Ya. sekali. Dan banyak sekali pegawai-pegawai yang pengurangan pegawai gitu. Bisa dicoba. Nah, sehingga tidak tahu lagi bagaimana untuk mendapatkan tambahan sedikit ya. Nah, ini Saya langsung bilangnya mau main game saya nanti. Setahu saya dari sertifikat tersebut kita kan ada tambah-tambahnya. Dan juga kalau nggak salah akan nantinya dari sertifikat tersebut kan nantinya akan dipakai untuk turnamen. Nah, turnamen itu kan ada juga hadiahnya Bu, lumayan. Waduh, lumayan. Lumayan ada hadiah-hadiahnya. Tapi anak-anak juga bisa kok Pak. Oh, bisa ya. Karena yang ikut main itu, main gamenya, game tradisional loh, Iya. dan game pendidikan, mereka juga bisa berkesempatan mengikuti turnamennya. Betul. Untuk memenangkan hadiah. Iya lu. Ya. Jadi kita udah dapat ketambahan, kita juga ikut asas bila kita ya kan. Memang mereka pikirkan daripada kita nongkrong di luar, Betul, betul. kita hanya apa ya merugi, nggak ada gunanya waktu kita terbuang merugi. Atau nonton Korea-Koreaan. Iya. Mungkin bisa yang juga ada ya. di YouTube. Tapi Penghasilkan. iya, tapi Kita ini nonton kan doang. 1 jam 2 jam. betul. Kalau kita Film. main Tapi lebih cuma baik 1 main. jam ya atau berapa Iya. hasilkan kita Pak. Kan begini ya Pak, nah mungkin kita kan bermain
hanya 2 menit kan penasaran kan. Iya betul. Kan gue kalah ya menang lagi ya kan penasaran. Yang penting jangan masakan kita Sambil gosong Bu di- ya. Oh iya. Terima kasih. Sambil Bu. diminum kita biar santai-santai. Yang mana? Ya. Terima kasih. Iya Bu ya. Santai ya. Terus gimana? Jadi dari Mi Games ini jadi banyak hal manfaat yang luar biasa yang bisa. Jadi ibarat kita nggak rugi untuk menginstal. Jadi Iya kan kita Indonesia. kesimpulannya gini, yang saya dapat ya. Iya. Pertama kita bisa mengedukasi anak-anak. Kita Betul. sendiri juga teredukasi ya dari konten daripada kita sendiri. Iya. Terus yang kedua kita mendapatkan sertifikat toh. Iya. Kita punya kesempatan untuk berlomba di situ ya. Iya. Berlomba dengan ini. Iya, itu besar juga. Ya. Besar dong. Tapi Sampai begini ini loh, juga jangan ya. ada yang salah. Kan nggak mungkin semuanya menang. Iya. Iya, betul. ada orang bagaimana ya maunya saya menang, semuanya menang. Nggak mungkin. Tapi nggak perlu berkecil hati juga. Iya, Karena kan? itu juga bisa menghasilkan uang kan. Betul. Itu masalahnya. Jangan ada yang lain. Ya udah gue nggak menang, nggak udah, gue uninstall aja. Ya gimana ini kan? Katanya kan game kan. Betul. Ada menang, ada kalah. Tapi bukan berarti kita udahlah nggak usah lah main, nggak usah ikutin, nggak usah Iya. ikutin. Yang paling penting adalah berlomba. di sini, permainan ini bukan sekedar permainan English is biasa. my second Betul language. sekali. Longer, I Yang paling penting adalah itu ya Pak Guru ya. that I will Permainan ini adalah it's permainan challenging. For my social media, permainan yang I think about captions a lot. That untuk sometimes anak-anak inspire kita me to write dan juga and bisa inspire menjadi to permainan and I need to keluarga. Ya. Nah, biar keluarga juga something bisa really, main bareng. really Iya. Betul. Ya kan player. Ada ya. Itu ada single player dan ada multiplayer. Multiplayer, Bu. Nah, kalau multiplayer itu kita bisa bermain, kita juga di dalam kita bermain, kita Pak misalnya satu sekolah, ya Bapak di sekolah nih. Bapak sudah mendapatkan sertifikat nih Pak. Kalau nggak salah tiga. Ya. Nah, ketika Bapak sudah mempunyai sertifikat 30 ini, Bapak bisa mengajak ya, anak-anak murid yang lain untuk belajar tentang sejarah, untuk belajar tentang matematika. Kalau nggak salah matematika juga ada. Matematika, Iya, pelajaran Luar biasa, matematika ya. juga ada. Nah, Jangan kan anak-anak kita juga mau loh Pak ya. Kan kayaknya kota kita kan udah mulai itu ya. jadi Bapak bisa mengajak siapa lah, mau keluarga juga boleh. Jadi kalau dulu kan ada arisan keluarga ya. Iya, Nah, arisan keluarganya dirubah sambil arisan keluarga sambil main game bareng. Karena kalau lebih dari kalau kita sudah mempunyai sertifikat, kita bisa menjadi ketuanya dan kita menginvite sebanyak-banyaknya orang-orang yang ada bisa bermain bersama kita untuk sama-sama merebutkan hadiahnya Pak. Jadi arisan online dong. Bukan. Kalau itu masalah. Oh iya ya. Nggak boleh. Beda ya Bu ya. Ini adalah tapi kita juga bisa mendapat keuntungan. Iya. Ya kan? Jadi kita tidak buang cuma. Dan biasanya anak-anak mana-mana anak-anak dulu saya juga kayak dulu. Jangan lupa ya, Mami kasih uang jajan. Oh kali ini kita main dapat uang jajan. Dapat uang jajan. Iya ya benar. Pergi gue Ini. mau ajak anak gue ya. Ngomongin uang jajan gue. Daripada uang jajan anak-anak dari kantong kita sendiri, Iya. lebih baik Dapat juga menghemat. ya. Jadi nanti gerakan uang jajan. Apalagi PNBP begini ya Bu ya. Menghemat. Ah. Dan anak-anak bisa dapat uang jajan Bu. bermain game untuk mendapatkan uang jajan. Artinya kita orang tua kan setidaknya dapat pengeluaran juga ya. Itu namanya menghemat.
hemat. Berarti kita bisa dapat ya. Cuma ada di video. Cuma ada di video. Nggak perlu bayar, gratis. Iya. Uang jajan. Betul. Dan mereka juga pintar. Jadi pintar di situ. Nah, tapi mereka intinya mereka bisa belajar tentang sejarah, tentang semua tentang bangsa. Oh iya Bu, saya dengar juga memang sih bangsa kita. Saya dengar katanya juga kita juga bisa juga mempelajari bangsa lain ya di game itu. Tapi nanti ya. Benar. Tidak ini ya. Ya. Supaya kita bisa Bukan budaya cuma bangsa lain juga ya. bukan cuma tentang Indonesia saja. Bukan cuma tentang Indonesia saja. Tetapi 1 tahun depan, jadi berapa bulan dari sekarang gitu ya. Karena ini kan bulan Oktober nih, November, Desember. Nah itu nanti akan ada game dari beberapa negara Asia. Berarti juga kita Pak misalnya ya, kalau nantinya ya umur panjang dapat rezeki ke luar negeri, setidaknya kita udah tahu sudah ada bahasa-bahasa lain. Belajar dulu, belajar dulu di game ini tentang negara tersebut. Supaya kita nggak tersesat. Iya, negara tersebut karena kalau tidak salah di game ini juga akan mengangkat tentang budaya permainan lokal mereka. Itu mantap. Hebat juga kan? Hebat. Sehingga negara Asia dulu. Ini baru negara Asia. Untuk Nah, supaya kan gitu ke negara luar mungkin mereka lagi mengadakan suatu pertunjukan tradisional, kita kan bisa tahu, oh ini dia, udah belajar. Nanti kan di sana kita tanya apa ini ya, apa ini, dan nggak tahu. Tapi kalau kita dari media mungkin kita udah punya gambaran, ada gambaran. Dan juga ternyata di sana dia punya tradisionalnya seperti apa. Perbandingannya dengan Ternyata di tradisional negara kita. Asia yang satu ini, ternyata dia juga mempunyai tradisional permainan mereka. Oh iya betul. Kalau nggak salah kalau Asia banyak kali juga kesamaan ya, banyak kesamaan. Tapi ya disinilah antiknya daripada bikin unik dan antik. Kita bisa belajar tentang apa namanya budaya tempat yang lain. Bukan cuma tempat Cuma Indonesia, tapi budaya dari baru Asia ya. Iya. Baru Asia. Nah itu saya belum boleh bilang apa. Yang penting ada lah nanti coming soon surprise. Tapi concernnya Indonesia dulu. Kita belajar dulu tentang ya iyalah Bu, Indonesia. kita kan harus belajar ke dalam. Kalau kita tidak Bagaimana tahu kita di langsung keluar dalam, di dalam, kita nggak tahu Benar. apa. Kan malu-maluin kita keluar ditanya orang luar. Budaya kamu gimana sih? Nggak tahu, kan malu. enggak, tinggal bilang nggak tahu budaya Indonesia, download Mi Game Atau mungkin belajar di Mi Game. kita keluar negeri, ini keluar negeri agak bingungnya ditanyain. Kita kan smart aja, download aja ya ini. Terus ini kita udah lupa ya, download aja ini. Kita akan adakan gerakan apa? Mendownload aplikasi Mi Game Iya, untuk supaya semua tahu beredukasi budaya. dan belajar tentang budaya. Mungkin ada yang orang Indonesia yang di luar negeri bisa ya dengan Dengan Mi Game tentunya udah bisa, karena sudah bisa di-download. Iya betul. Nah nanti tanggal 18 hari Senin itu sudah mulai. Ya, sebenarnya sudah launching. Berarti jangan lupa masak dulu di rumah. Iya Bu ya. Kita masak masak dulu. Jangan nanti kita lagi potong-potong bawang. Ntar gosong lagi, kelarin dulu. masak, Nyuci ya, selesai nyuci dulu. Baru main game. Ya. Mau mama aja mana? Udah. Sudah lah. Habis kita makan ya. Iya. Tadi juga masak buat kita makan. Oh iya. Berbincang-bincang tentang Mi Game. Saat Iya. ini kita berbincang-bincang Mi Game tentang Batavia ya. Batavia. Oh iya Bu, waktu lalu kan kalau nggak salah Ibu juga ada museum waktu itu. Iya betul. Nah saya tanya Bu, begini di museum waktu itu, Pak, kalau di museum ini
kira-kira ada berapa banyak ya anak-anak yang datang? Bilang, waduh, kalau masalah anak-anak itu jarang. Ada sih yang datang, tapi jarang. Iya ya, sayang juga. Terus gimana Pak? Apa musim ini lancar? Kurang. Jadi saya mikir begini Pak. Bayangkan, museum-museum kita aja ini kurang dikunjungi. Kurang ya. diminati ya. Ya, berarti apa? Nilai-nilai budaya yang ada di Jakarta ini takutnya lama-lama terkikis. Sudah pasti. Iya ya. Nah, mungkin antisipasinya pakai media ini. Iya. Ya. Nanti kita akan tetap lakukan loh. Lakukan terus itu tentang museum-museum ini. Karena dengan museum-museum ini kita bisa juga membantu museum-museum untuk seluruh masyarakat. Gunakanlah museum ini untuk belajar. Jadi jangan cuma ada museum tapi tidak digunakan. Nah, dengan adanya kita berkunjung ke sana kemarin, kita juga bisa mengajak juga masyarakat semua untuk peran aktif kita juga untuk mengangkat museum-museum ini. Nah, nantinya di dalam game ini akan ada juga Museum ya. Iya. Bagus juga ya. ada juga museum-museum. Supaya kan dengan demikian nilai budaya yang di Jakarta tetap apa itu ya Pak ya, kita tetap terjaga ya Pak. Kalau menurut Pak Najimuddin kan yang sudah lama ajar puluhan tahun ya Pak ya, menurut Bapak bagaimana peran serta dunia pendidikan dalam mengantisipasi era teknologi dengan budaya yang ada di Jakarta? Begini ya, di dalam dunia pendidikan sebenarnya kita sudah ada edukasi tentang budaya Betawi, tapi memang pelaksanaannya itu kayaknya berkurang gitu loh. Karena apa? Ya inilah zaman kita kan zaman now nih kayaknya banyak kan yaitu tadi di handphone mainnya. Jadi anak-anak itu kita ngasih materi edukasi, tetap aja saya beberapa kali ya mengadakan kunjungan ke beberapa museum yang ada di Jakarta, Lubang Buaya, Taman Mini, Monas. Itu anak-anak itu hanya datang begitu-begitu saja, tidak ada yang dibaca, tahu di mana gitu loh. Jadi memang pengetahuan tentang budaya itu memang agak-agak sedikit inilah ya, terkikis dengan di teknologi inilah kita ini. Kebanyakan saya lihat anak-anak itu ya umumnya itu kepo-kepo itu yang banyaknya. Inilah yang kita khawatirkan anak-anak kita semua ya yang ada di Indonesia ini ya, ini di Jakarta ya, karena kita ibu kota pengaruhnya itu luar biasa ya. Nah ini ya saya juga dengan adanya media ini ya harapan ini bisa kita masukkan sebagai edukasi lah, supaya kedepannya ini nanti kita semua anak-anak tahu budayanya sendiri, jati dirinya sebenarnya itu yang harus kita tanamkan dulu. Mungkin melalui game dulu mungkin bisa kita adakan ya kan. Ya ini juga membantu kami lah sebagai tenaga pendidik, ini bisa kami edukasi nanti kan. Ya ini terima kasih lah ini ya. Bapak positif ya Pak. Alhamdulillah ya. Ini Betul, kalau saya lihat baru buka ini beberapa game nih luar biasa. Ini ada banyak pembelajaran ya tentang budaya misalnya Betawi tadi Estoger, apalagi tuh ada main ondel-ondel. Ondel kan sekarang udah terkikis ini. Nah inilah mudah-mudahan dengan game ini kita ada sedikit inovasi masuk ke dunia pembelajarannya ya, bisa lebih mengingat dengan share main game. Itu mungkin lebih bagi mengingat. Ya itu mungkin bisa seperti itu, karena selama ini kita lakukan dengan konvensional dengan ini menerangkan apa itu, tanya anaknya kemana, gurunya yang kita lah ini gitu loh. Pikiran anak kadang
Ya, iya keluar bencana. Karena memang beda ya pendidikan kita ini kan memang pendidikan ini kan berapa kali edukasi juga ya, mulai dari tahun 80 sampai sekarang itu mah kita perkembangannya harus ikutin zaman. Nah itu makanya saya sampaikan Pak Mursal itu ya harus mengenai antara digital, guru juga harus masuk ke sana. Maka kita juga ya harus kita memang belajar, kayak bisa kita ketinggalan. Nah dengan adanya game ini ya saya juga mengajak teman-teman mudahan bisa kita edukasi anak-anak itu melalui game lah. Jangan main gamenya hanya kepo-kepo yang nggak jelas, nonton video YouTube nggak jelas anak-anak kan. Tapi kalau dengan ini kan saya lihat beberapa permainan nih ya saya wah ini benar-benar ini luar biasa. Nilai anak-anak Betul. Saya jempol ini, saya jempol yang membuat aplikasi ini termasuk yang punya aplikasi. Ide ya? Ya. Idenya luar biasa. Betul sekali. Ya. Aplikasinya ini edukasi. Ini aja. Kecintaannya kepada tanah air Indonesia ini, Ya, betul. sehingga dia menunjukkan dedikasinya melalui Ya, ini, apa sih yang kurang di Indonesia ini ya, dalam pendidikan, dalam bicara, Betul. sehingga luar biasa Ya. untuk Ya. kecintaan. Ini kan kalau saya lihat di game ini barusan saya buka juga ya banyak sekali edukasi untuk tentang pelajaran kalau saya lihat paling banyak permainannya. Jadi ada musik tradisionalnya ya, main game ada musiknya di sana. Kayak saya lihat itu ada saya barusan buka ini sambil ngobrol ya. Kayak Ria Pekanbaru ya, Ria Lancang Kuning lagunya itu luar biasa. Aceh gitu, Aceh ada lagunya. Ini telinga Aceh begini ya, asik juga ini. Wah ini luar biasa ini ya. Saya juga terima kasih ini Ibu mengundang kami ke sini, terutama yang membuat CO-nya ya. Ini kami dukung ini terutama di dalam dunia pembelajaran. Ya mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mengikuti saya. Ya saya tidak secara pribadi saya tidak ini, tapi hanya saya mengimbau ini supaya masuk di dalam pembelajaran boleh kita selipkan di dalam pembelajaran ini. Karena ini betul-betul nih sama kita aja membuat video untuk membelajarkan anak ini sudah jadi ya visualnya. Nah visualnya Bu. Nah betul. Jadi kita sambil mengajar nanti sudah dengan tema kan seperti saya lihat ada misalnya legenda ya, legenda Maling Kundang. Itu kan di pelajaran ada juga. Ada sejarah, ada PPKN juga di situ tentang sejarah kemerdekaan. Saya lihat juga ada PKN. Presiden pertama kedua. Coba sekarang anak-anak tanya siapa presiden pertama? Banyak nggak tahu Tentang presiden pertama Indonesia, tentang bagaimana pertama kalinya bendera merah putih. Nah dibuat betul. Fatmawati. Ya. Itu juga ada. Inilah yang saya baru buka ini luar biasa ya. Ini mudah-mudahan kedepannya ini bisa lebih kita sebarkan lagi lah ya istilah kita ya. Saya sebagai guru ini tertarik sekali untuk memberikan edukasi ke anak saya nanti. Mudah-mudahan ini bisa berkembang ke sekolah-sekolah lain lah. Ya, ini benar kan teman-teman juga banyak alumni saya juga di seluruh Indonesia kan. Ya mudah-mudahan ini bisa melihat, bisa menonton game ini, mendownload lah, dibuka bener apa enggak gitu. Ya, itu harapan saya secara pribadi. Dihimbau. Ini kan ada dari dunia pendidikan, jadi kan bagaimana memang dasar basicnya untuk anak-anak kan dimulai dari dunia pendidikan dulu, ya kan Pak kan? Iya betul. Dari dunia pendidikan ini kita harus memperkenalkan budaya kita. Nah kalau budaya kita tidak diperkenalkan di situ, semakin terkikis. Dan juga ketimuran kita. Betul. Ketimuran kita orang Indonesia dari totok promonya. Nah, Ya Pak ya. Betul. Bagaimana kita saling menghormati, betul sekali. saling menghargai. Iya. Cara kita berbicara, cara kita Iya. menempatkan diri kita. Nah itu sangat
identik sekali dengan benar-benar Indonesia banget deh. Ya itulah memang itu tugas kami sebagai guru, memang itu selalu mengajarkan hal demikian ya. Setiap kami masuk itu ada misalnya itu menyanyikan salah satu lagu wajib ya, Indonesia Raya itu wajib ya. Kemudian lagu daerah ini mah ya ada anak tuh ada mindset mereka, oh budaya ini apa sih, lagu daerah ini apa sih gitu. Nah itu jadi memang ya di game ini ya saya lihat memang khususnya untuk pembelajaran saya lihat gamenya ini semua nggak ada yang lain ya. Adapun perang tadi itu ada perang Singosari gitu kan Penogoro ada, jadi teredukasi ininya walaupun tapi game itu peran tapi ada dikasih sejarahnya di situ. Nah ini sangat baik sekali. Apa namanya, tentang kain daerah. Ya. Ya, kain daerah pun diangkat di situ. Jenis ya, kainnya. jenis kainnya juga, ya. Betul. Pembuatannya, Pak. Waduh, detail sekali. Betul. Sekali, Pak. Jadi kita ibarat bukan sekedar dapat ilmu, kita juga bisa tahu dari mana bahan-bahan tersebut, cara pembuatannya, dibilang, jadi sangat mendetail dan luar biasa, ya game-game tersebut. Ya, sehingga ini memang harus kita sosialisasikan, kita sosialisasikan pada juga masyarakat Indonesia, ya, yang ingin menjadi bagian terpenting untuk menunjukkan kecintaan kita kepada tanah air kita. Betul. Ya, yuk kita jaga bersama, ya kan? Kita jaga bersama, yaitu melalui game ini kita dapat membanggakan sejarah tentang Indonesia kepada dunia. Iya. Benar ya, Pak? Betul. Kepada dunia. Betul. Kenapa? Karena semua sudah ada di sini. Iya. Ya, baik tentang edukasinya, baik tentang kegiatannya, terlebih juga seluruh dunia harus tahu tentang keindahan alam Indonesia, tempat-tempat pariwisata yang ada di bumi Nusantara ini, ya. Nah, Jimmy Game ini akan menjadi salah satu aspek budaya kita, ya kan, Pak? Betul. Ya, sehingga kita nggak perlu lagi menerangkan ngomongin, udah nonton aja deh, belajar aja deh dari situ bagaimana tentang betul sekali. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Hari ini kita sudah menggali begitu banyak tentang game dan tentang budaya, tentang semua pelajaran anak-anak dan sebagainya. Dan hari ini kan kita mengupasnya hanya Jakarta. Jakarta. Soalnya kalau kita mengupas semua daerah banyak sekali ya. Ya. Tapi nanti di podcast selanjutnya kita akan membahas daerah yang lain. Oh gitu. Nah, ini kan kita lagi membahas daerah Jakarta, Museum Penampilan, kita bahas makanannya, ya juga ondel-ondelnya, kita udah bahas mengenai itu ya, Jakarta. Dan hari ini podcastnya kayaknya udah cukup deh kita berbincang-bincang ya tentang itu. Oke. Jadi Bu, mungkin ya saya mau cara dulu ya ke pemirsa. Jadi seluruh yang menyaksikan ya podcast KBPI saat ini, jadi mungkin saat ini kita agak berbeda ya. Jadi kita lagi mendiskusikan suatu aplikasi yang luar biasa. Di situ mengangkat nilai budaya bangsa kita ya. Dan juga sangat berguna untuk mendidik anak-anak kita, itu Mi-Games. Dan tadi kita sudah bahas, kita membahas satu daerah dulu, yaitu daerah DKI Jakarta. Nantinya di podcast kami berikutnya pasti
ada juga daerah lain. Mungkin hari ini ada yang bertanya, kok kita tidak diberi kesempatan bertanya? Nah, untuk yang ingin bertanya bisa langsung ya menghubungi CS ya. Jadi sudah ada kan nomor CS-nya yang sudah pernah disebarkan ya waktu itu ya. Atau websitenya, atau langsung saja ke website Keluarga Besar Mimels Indonesia.com. Jadi saya ulangi lagi, website kita Keluarga Besar Mimels Indonesia.com. Jadi bisa langsung bertanya di situ ya. Jadi pada saat dibuka websitenya, di situ ada ikon WA, diklik saja langsung bertanya di situ ya. Jadi sampai sini dulu ya jumpa kita, dan sebelum saya tutup mungkin ada pesan dan kesan. Yang pertama, saya minta kesediaan dari Ketua KBMI Ibu Francisca, dan nanti dari saya bisa katakan narasumber kita dari bidang pendidikannya, seorang guru Bapak Ajib. Untuk yang pertama dari Ketua KBMI. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dengan bincang-bincang yang sangat luar biasa, beda dari yang sebelumnya. Ya, betul. Karena kita akan mulai mengangkat budaya Indonesia dan pendidikan Indonesia melalui aplikasi yang sudah di-launching ya oleh Mimels atau melalui MiGame, ya, aplikasi MiGame. Nah, dengan ini kita menjadi salah satu yang akan mengangkat budaya Indonesia, dan kita juga akan mencintai tanah air kita Indonesia. Dengan adanya MiGames ini kita banyak mengenal tentang budaya, pendidikan, sejarah, dan seluruh tentang Indonesia. Nah, mari kita sama-sama mendukung program pemerintah untuk digitalnya ya, dan juga menyeport juga dengan program pemerintah untuk 10 destinasi betul sekali wisata yang ada di Indonesia. Ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Baik, terima kasih Ketua Bu Francisca, Bu Siska sebagai host. Saya terima kasih sekali atas undangannya di dalam bincang-bincang diperkenalkan tentang MiGames. Nah, kami selaku pendidik ya, kami telah melihat HND-nya. Ini luar biasa di dalamnya untuk edukasi pembelajaran kita ya, teman-teman guru yang ada di luar sana. Atas nama pribadi ya, ini mari teman-teman ya, ini coba dibuka atau di-download ya aplikasinya ya, supaya kita belajar sama-sama di sana. Karena ini bisa diedukasi untuk anak-anak kita juga. Ini luar biasa pembelajarannya ada di dalam. Ya, semuanya ada seluruh 34 provinsi kalau saya lihat tadi. Nah, itu ya teman-teman semua seprofesi tenaga pengajar yang ada di seluruh Nusantara, terutama alumni KIK Padang ya. Nah, ini juga saya mengajar teman-teman semua yang mendownload aplikasi ini, di luar biasa untuk pembelajaran kita. Oke, itu saja, sampai ketemu episode berikutnya. Iya, jadi kami Keluarga Besar Mimels Indonesia mengucapkan terima kasih untuk seluruh peserta Sundi saat ini yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan kami dalam bincang-bincang mengenai budaya ya. Dan kali ini kita mengangkat ya kecintaan tanah air kita, khususnya untuk DKI Jakarta. Jadi jangan lupa tetap terus tonton acara kami, dan dengan demikian akan semakin banyak nilai-nilai budaya kecintaan terhadap tanah air akan didapatkan, dan lebih khusus melalui aplikasi MiGames. Dan kami ucapkan sampai jumpa lagi.